Tema yang kita akan bahas kali ini atau saat ini yaitu bagaimana caranya setan menyerang manusia. Yang perlu kita pelajari untuk selalu diwaspadai adalah satu, apanya yang manusia yang diserang oleh setan. Yang kedua, caranya bagaimana setan menyerang. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya melawan setan. Untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas, maka sebaiknya kita pahami definisi tentang setan lebih dulu. Setan atau demon adalah suatu pribadi, bukan sesuatu makhluk yang terpisah dari manusia, tapi setan itu adalah suatu pribadi yang mampu mengendalikan tubuh fisik dan tubuh rohani manusia. Saya akan buktikan ini sebentar dalam uraian saya. Yang berikut, setan itu adalah pribadi yang mampu merubah dirinya menjadi malaikat terang. Dan apa artinya malaikat terang? Saya merujuk kepada 2 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14. Yang terakhir, setan itu adalah pribadi yang masuk dalam alur pikiran manusia untuk menentang kehendak Allah. Supaya saudara mendapat pemahaman penuh dari ulasan ini, maka saya dengan rendah hati mendaulat saudara menyimak penggalan kalimat dari Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Ayat ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebelum saya memberi penjelasan yang penuh kepada teks yang baru saja kita baca ini, saya mengajak saudara melirik kepada apa dan bagaimana karya Yesus di bumi ini 2000 tahun yang lalu, dan mengaitkannya dengan tulisan Rasul Paulus yang baru saja kita baca. Maka kita dapati bahwa karya utama Yesus di bumi ini adalah yang pertama mengajarkan Injil, dan yang kedua adalah mengusir setan-setan, dan yang ketiga adalah menyembuhkan orang yang diserang setan. Atau lihat penggalan teks Markus pasal 1 ayat 39 yang berkata, pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Melihat penggalan kalimat ini, kita harus pahami bahwa setan tidak tinggal dalam gua-gua atau pohon-pohon besar atau batu-batu raksasa, tetapi di dalam gereja. Rumah ibadat artinya gereja. Yang dimaksud adalah orang-orang yang pergi untuk beribadat pun di gereja ada yang pikirannya masih dikendalikan oleh setan-setan atau demon. Supaya saudara dapat membuktikan premis ini, saya mempersilahkan lagi membaca Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 12. Ketika Yesus memasuki sebuah rumah ibadat atau biasa disebut gereja istilah zaman sekarang, pada hari Sabat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak lagi berdiri dengan tegak. Pertanyaannya, perempuan ini bertemu Yesus di mana? Jawabannya, di dalam rumah ibadat atau biasa kita sebut gereja dalam istilah sekarang. Lalu apa yang dilakukan Yesus setelah melihat perempuan ini? Mengusir roh atau setan yang masuk dalam tubuh perempuan ini yang membuatnya sakit bungkuk.
Selanjutnya, pasti saudara bertanya pada saya, cara setan masuk ke dalam tubuh manusia bagaimana? Saudara, saya mempersilahkan melihat Lukas 14 ayat 26. Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus berkata harus membenci bapak atau ibu atau saudara laki-laki atau perempuan? Di situ kita harus memahami yang saya akan memberikan satu analogi yang harapan saya bisa membimbing saudara kepada pemahaman ini. Yaitu, jika saudara melihat seseorang yang alkoholik, apa artinya alkoholik? Suka minum alkohol atau minuman keras. Pasti ayahnya juga dulu adalah seorang peminum alkohol keras. Percaya atau tidak, itu fakta. Yang kedua, atau jika saudara melihat seorang perempuan yang suka mengejek orang lain atau cerewet, pasti ibunya dulu atau ibu kandungnya dulu juga adalah seorang yang cerewet atau suka mengejek orang lain seperti putrinya itu. Atau jika seorang itu maniak seks itu artinya kalau laki-laki suka main perempuan, kalau perempuan suka selingkuh. Pasti dulu orang tuanya juga seperti itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, kata peribahasa. Artinya, kita memberi ruang gerak kepada setan atau demon untuk masuk menempati alam berpikir kita. Pemahamannya, yang diserang pertama-tama oleh setan adalah alam berpikir kita. Supaya saudara yakin dengan dan percaya bahwa premis ini benar, maka simak ayat lanjutan dari Lukas 13 yang tadi saya kutip, yaitu Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, artinya kepala rumah ibadat ini berkata kepada orang banyak di dalam gereja itu, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang yang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis atau setan harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ada banyak yang masih berpikiran setan yang tadi saya katakan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Artinya, lihat saja pengurus gereja, kepala rumah ibadat berarti pengurus gereja. Berkata demikian berarti iblis ini masuk melalui badan pengurus gereja, bahkan masuk lewat pikiran pendeta. Banyak pendeta yang akhir-akhir ini saya dapati seperti ini, tapi ini urusan orang lain, bukan urusan saya. Urusan saya adalah meluruskan pikiran saudara supaya saudara paham apa yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Sebagai pertanyaan penuntun supaya saudara tiba pada pemahaman sempurna, yaitu pertama, mengapa Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya oleh Herodes? Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang selingkuh dengan cara merampas atau meniduri istri saudara kandungnya sendiri. Yang kedua, semua rasul-rasul mati disalib. Ada yang disalib terbalik, yaitu kepalanya
ke bawah sedangkan kakinya di atas, yaitu rasul utama Yohanes. Ada yang digoreng dengan minyak dalam kuali besar seukuran tubuh manusia, yaitu rasul Yohanes. Dan atau singkatnya, semua rasul mati dengan cara yang tidak manusia. Mereka diperlakukan layaknya binatang. Apakah mereka ini mati dengan cara yang tidak manusiawi yang seperti tadi saya katakan? Dan supaya Injil tidak diajarkan lagi? Tidak. Tuhan Yesus sudah berpesan dalam Yohanes 16 ayat 33 bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh Yesus dan sudah dikatakan oleh Yesus bahwa murid-muridnya atau rasul-rasulnya harus melalui cara yang sama seperti Tuhan Yesus menemuinya di kayu salib. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis ini di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 bahwa senjata kami dalam mengajarkan Injil atau dalam perjuangan kami mengajarkan Injil bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah itu yang tadi sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Dan Rasul Paulus mengakhiri kalimat ini yang berkata, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa yang dimaksud dengan benteng-benteng ini? Yang dimaksud dengan benteng-benteng ini dijelaskan dalam ayatnya yang kelima, ialah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Menentang pengenalan akan Allah. Rasul Yohanes mengatakan bahwa akan muncul antikristus, banyak antikristus. Jadi bukan antikristus itu nanti datang, tidak, sudah ada. Antikristus artinya anti pengajaran Yesus Kristus dan rasul-rasul di bumi ini. Dia sudah ada sejak Tuhan Yesus naik ke surga, bukan nanti, sudah ada. Apakah Yesus yang sudah menang atas maut dan ketika ia terangkat ke surga? Apakah ia membawa setan-setan itu ke surga dan tidak ada lagi setan di bumi ini? Tidak. Kalau saudara baca dan pahami kitab yang luar biasa, itu kitab terakhir dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu, dan tepatnya Wahyu pasalnya yang ke-12, saudara akan pahami secara utuh bahwa setan itu sangat marah karena ia dilemparkan ke bumi ini dan ia kalah, dan ia akan menyerang semua pengikut ajaran Yesus dan para rasul. Lalu caranya bagaimana supaya kita menang seperti Tuhan Yesus dan para rasulnya yang sudah menang? Rasul Paulus menulis dalam suratnya, yaitu Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah yang dimaksud dengan kubu-kubu atau benteng-benteng yang sudah diruntuhkan, yang di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kuasa Allah itu yang ditulis di mana? Ditulis dalam Efesus pasal 6 ayat lanjutannya, dari ayat ke-13 dan selanjutnya. Di situ sudah dikatakan kuasa Allah terletak di situ, dan kita bisa menggunakan senjata itu untuk melawan kuasa iblis supaya kita menang. Tuhan Yesus berkata sebanyak 7 kali
dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 2 sampai dengan Wahyu pasal 3, bagaimana hadiah atau apa hadiah yang kita akan terima jika kita menang. Wahyu 2 ayat 7b, kepada jemaat di Efesus, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah." Wahyu 2 ayat 11b berkata, kepada jemaat di Smyrna, "Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua." Dan kepada jemaat di Pergamus atau Wahyu 2 ayat 17b berkata, "Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya." Sedangkan kepada jemaat di Tiatira berkata, "Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa." Sedangkan kepada jemaat di Sardis berkata, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, ya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Sedangkan kepada jemaat di Philadelphia atau Wahyu 3 ayat 12, "Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." Sedangkan kepada jemaat di Laodikia atau Wahyu 3 ayat 21, Yesus berkata, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya." Sebagai orang yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamatnya, saudara saya daulat memperhatikan Ibrani 11 ayat 6 yang berkata, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Jadi iman itu definisinya adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pemahaman iman bukan berarti hanya ada dalam pikiran dan perkataan di mulut saja, tetapi beriman artinya sungguh-sungguh mencari Dia, meneladani Dia, berbuat seperti yang Dia katakan dalam seluruh kitab para nabi dan ajaran Tuhan Yesus sendiri dan para rasulnya. Itulah yang disebut dengan definisi iman. Karena Tuhan itu atau Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan dan yang kelihatan lewat karya-karyanya yang Tuhan Yesus sudah nampakkan kepada kita sejak di bumi ini selama karyanya 3,5 tahun di bumi, dan kita sendiri sudah menyaksikan dalam tulisan-tulisan Injil. Itulah yang disebut dengan beriman. Rasul Petrus mengingatkan kita dalam tulisannya, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 yang berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Jadi jika kita mengalami penderitaan fisik atau dianiaya, bahkan dibunuh dan lain-lain seperti yang dialami oleh para rasul, maka hemat saya adalah
Itu pun sebuah anugerah terbesar dalam hidupmu, dan saudara akan menang seperti kata Tuhan Yesus sebanyak 7 kali dalam kitab Wahyu. Bila saudara berkata bahwa saudara sudah beriman, tidak mungkin saudara tidak pernah akan diuji. Saudara harus diuji. Ujiannya lewat 1, sakit penyakit, 2, kemiskinan, dan yang ketiga adalah keinginan mata dan keinginan daging. Yang contoh-contohnya banyak ditulis dalam Hebrew Bible atau New Testament atau Perjanjian Baru, atau singkatnya supaya saudara gampang pahami, itu ditulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang saya sering menyinggungnya. Kita akan menyambung ini pada lain kesempatan, dan harapan saya ulasan ini sangat memuaskan saudara. Amin.